Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah materi lanjutan dari fungsi transenden. Fungsi kedua transenden yaitu fungsi eksponen asli. Fungsi eksponen asli ini adalah inverse atau kebalikan dari fungsi logaritma natural kemarin. Nah, misalkan kita punya sebuah grafik logaritma, ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan ini adalah grafik Y sama dengan ln X, misalnya ya. Nah, maka grafik ini pasti memiliki inverse. Nah, inverse dari logaritma ini kita simbolkan dengan ln inverse ya. Ini inverse dari fungsi logaritma ini. Inverse dari fungsi logaritma asli inilah yang kita sebut dengan fungsi eksponen asli. Nah, bentuk umum ya. Misalkan kita punya Y sama dengan ln X. Nah, maka inverse dari Y sama dengan ln X ini, inverse dari Y yaitu X sama dengan ln Y. Nah, ini inverse-nya. X sama dengan ln Y. Inverse artinya kebalikan. Inverse Y yaitu Y, X sama dengan ln Y. X sama dengan ln Y ini bisa kita buatkan grafik eksponennya yaitu Y sama dengan E pangkat X. Nah, di mana E itu adalah bilangan real positif dan bilangan E itu nilainya setara dengan 2,7182. Ini nilai asli dari konstanta E itu untuk fungsi eksponen asli. Oke, ini pengantar aja. Pertama kita cari turunannya dulu. Turunan E pangkat X. Nah, apa sih turunan dari E pangkat X? Bagaimana cara mencari turunan E pangkat X? Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat X, atau X sama dengan ln Y. Ini sama ya, Y sama dengan E pangkat X, X sama dengan ln Y, itu sama itu maksudnya. Kalau kita turunkan yang fungsi ini ke dua ruas, berarti dx dari X itu sama dengan dx ln Y. Fungsi X sama dengan ln Y kita turunkan ke dua ruas. Turunan dari dx dari X itu adalah 1. Sama dengan, bagaimana turunan dari ln Y? Materi sebelumnya, kalau turunan ln X adalah 1/X. Kalau ln U adalah 1/X. Ln U adalah turunannya 1/U dxU. Begitu juga untuk ini. Kalau turunan X terhadap ln U, nilainya adalah 1/Y dxY. Nah, ini bisa kita kalikan. 1 kali Y adalah Y. Y sama dengan dxY. Nah, berarti dxY itu nilainya juga sama dengan Y. Nah, dxY, Y apa tadi? Y sama dengan E pangkat X. Dx
Y sama dengan E pangkat X. Ternyata setelah kita turunkan Y sama dengan E pangkat X, hasilnya juga sama, yaitu E pangkat X. Nah, jadi kalau fungsi eksponen kita turunkan, hasilnya tetap sama. Lantas bagaimana dengan integral? Integral juga sama, integral E pangkat X nilainya juga pasti E pangkat X. Atau diturunkan juga hasilnya segitu, diintegralkan kembali hasilnya juga segitu. Jadi, itu pembuktian dari turunan E pangkat X. Jadi kesimpulannya, nah bisa kita buat kesimpulan. Kesimpulan pertama, kesimpulan tentang fungsi eksponensial E pangkat X. Untuk turunannya, dx dari E pangkat X itu nilainya tetap sama E pangkat X. Sementara kalau untuk integralnya juga sama. Integral E pangkat X dari dx, nilainya juga sama, yaitu E pangkat X tambah C. Nah, ini kesimpulan tentang integral dan turunan dari fungsi eksponensial asli. Nah, di sini saya punya sedikit catatan. Jika Y sama dengan Fx sama dengan U, untuk fungsi eksponensial, maka juga sama ya, dx E pangkat U misalnya, berarti hasilnya E pangkat U dikali dengan U aksen. Nah, ini catatannya. Coba kita lihat ke contoh soal. Contoh soalnya. Contoh pertama. 1. Saya punya Y sama dengan E pangkat akar X. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Berarti Y aksen sama dengan E pangkat akar X tetap sama dikali dengan turunan akar X. Apa turunan E akar X? Akar X itu adalah X pangkat setengah. Berarti E pangkat akar X dikali dengan turunan dari akar X adalah setengah X pangkat min setengah. Jadi, kita kalikan di sini hasilnya E pangkat akar X per 2 akar X. Oke, kita lihat contoh kedua. Kita masuk contoh kedua, yaitu misalkan kita punya Y sama dengan E pangkat setengah X. Nah, jika memiliki sifat yang sama dengan tadi, berarti turunannya adalah E pangkat setengah X. Turunkan setengah X-nya. Berarti hasilnya turunan dari setengah X adalah setengah, berarti hasilnya setengah E pangkat setengah X. Next, contoh 3. Contoh 3, misalkan Y sama dengan X kali E pangkat X. Nah, kalau kita perhatikan fungsi Y sama dengan X kali E pangkat X ini merupakan bentuk perkalian. Kalau bentuk perkalian kita harus ingat U kali V, maka turunannya U aksen V ditambah V aksen U, di mana ini adalah U, ini adalah V. Berarti Y aksen sama dengan U aksen. U aksennya adalah 1 dikali V. V-nya adalah E pangkat X. Ditambah V aksen. Turunan dari E pangkat X tetap sama E pangkat X. Kali U. U-nya adalah X. Tinggal kita susun fungsinya itu. 1 kali E pangkat X adalah E pangkat X
ditambah E pangkat X dikali dengan X. Masih bisa kita sederhanakan. Kita keluarkan E pangkat X-nya. Pangkat X dalam kurung X tambah 1. Ini adalah turunan pertama dari X kali E pangkat X. Contoh keempat. Keempat ya. Akan kita punya Y sama dengan E pangkat X kuadrat kali ln X. Lebih rumit. Tapi bisa kita perhatikan di sini dia tetap fungsi eksponen asli. Berarti yang di atas ini tetap kita misalkan dengan U. U ya. Bukan 4. Berarti turunannya Y aksen sama dengan E pangkat X kuadrat kali ln X. Dikali dengan turunan dari X kuadrat kali ln X. Nah, kalau kita perhatikan di sini, turunan dari X kuadrat ln X ada bentuk perkalian lagi. Ini misalkan dengan U, ini misalkan dengan V. Nah, tinggal kita selesaikan yang turunan X kuadrat kali ln X, yang di depannya ini tetap Y aksen sama dengan E pangkat X kuadrat kali ln X dikali dalam kurung U aksen P ditambah P aksen U. U aksennya adalah 2X. Dikali V ln X ditambah V aksen. Ln X turunannya apa? Ln X turunannya adalah 1/X dikali dengan V aksen kali U, X kuadrat. Tinggal kita sederhanakan X kuadrat dengan X. Nah, berarti yang tersisa di sini Y aksen sama dengan E pangkat X kuadrat kali ln X dikali 2X kali ln X ditambah dengan X. Ini hasil turunannya. Oke, contoh berikutnya, contoh 5. Kita punya integral sekarang ya. Integral I pangkat 2X dx. Berapa hasilnya? Di sini kita memanfaatkan metode substitusi aja. Berarti pangkatnya ini kita misalkan dengan U. Misal U sama dengan 2X. Berarti DU sama dengan 2DX. Berarti DX sama dengan DU per 2. Tinggal kita substitusi. Berarti hasilnya integral E pangkat U dx sama dengan du per 2. Berarti hasilnya setengah integral E pangkat U du. Integral dari fungsi eksponen asli hasilnya tetap sama. Berarti hasil akhirnya setengah E pangkat U tambah dengan C. Kita ganti dengan U-nya. Berarti setengah E pangkat U sama dengan 2X. Tambah dengan C. Cukup sederhana untuk contoh 5 ini. Lanjut contoh 6. Kita punya integral X kuadrat kali E pangkat min X pangkat 3 dx. Oke, kita lanjut contoh 6. Kita punya integral X kuadrat E pangkat min X pangkat 3 dx. Di sini juga sama, kita libatkan integral substitusi ya. Misal U sama dengan min X pangkat 3. Berarti DU sama dengan
min 3 X kuadrat dx. Berarti dx sama dengan du per min 3 X kuadrat. Nah, ini pemisalan kita. Tinggal kita substitusi ke soal kita. Perhatikan soal kita sama dengan integral X kuadrat kali I pangkat min X pangkat 3, misalkan dengan U tadi, dx. Dx sama dengan du per min 3 X kuadrat. Berarti du per min 3 X kuadrat. Kita perhatikan ada yang bisa kita sederhanakan. Berarti hasilnya integral min sepertiga ini keluarkan I pangkat U du. Tinggal kita integralkan aja I pangkat U du, hasilnya tetap sama ya. Berarti min sepertiga I pangkat U tambah C. Hasil akhirnya tinggal kita ganti aja U dengan bentuk asalnya, yaitu min X pangkat 3. Min X pangkat 3 tambah dengan C. Ini contoh 6. Lanjut, contoh 7. Misalnya integral dari X kali I pangkat X kuadrat kurang 3 dx. Misal U sama dengan X kuadrat kurang 3, berarti du sama dengan 2x dx. Berarti dx sama dengan du per 2x. Substitusi. Integral X kali E pangkat U dx sama dengan du per 2x. Habis tersisa integral setengah I pangkat U du. Hasil akhirnya berarti setengah I pangkat U tambah C sama dengan U-nya ganti dengan X kuadrat kurang 3, berarti setengah I pangkat X kuadrat kurang 3 tambah dengan C. Oke, saya rasa cukup paham ya untuk fungsi eksponen asli ini. Mudah-mudahan saudara semuanya mengerti dengan apa yang saya jelaskan 7 contoh soal ini. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.